Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Guru tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang informasi. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menemukan informasi dalam teks atau bacaan. Yang kedua yaitu menyajikan atau menyampaikan hasil informasi yang didapatkan. Nah, sebelum itu, apa sih Bu informasi itu? Ya, informasi adalah sekumpulan data atau fakta penting yang memberikan manfaat dan pengetahuan bagi penerimanya. Informasi dapat diperoleh melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan membaca sebuah teks atau bacaan. Dan yang kedua adalah dari menjawab berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Informasi dapat ditemukan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah buku. Informasi yang tertulis dalam buku merupakan bentuk informasi yang di dalamnya terkandung aspek 5W1H. Aspek 5W1H biasa dikenal dengan istilah adik Simba, yaitu aspek yang digunakan untuk memahami isi berita atau untuk menentukan suatu pokok dalam berita. Suatu berita dikatakan baik jika dapat menjawab aspek-aspek yang terdapat dalam 5W1H. Nah, hari ini kita mengenal aspek 5W1H. Tentunya kalian dulu dari kelas 1 sampai kelas 4 pasti sudah mengenal 5W1H. Nah, kali ini kita akan mengulas ya. Aspek 5W1H atau dikenal dengan adik Simba. Yang pertama adalah apa. Yang kedua ada di mana. Yang ketiga ada kapan. Yang keempat ada siapa. Yang kelima yaitu mengapa. Dan yang terakhir adalah ya, bagaimana. Umumnya aspek 5W1H digunakan untuk mengembangkan suatu ide cerita, baik berupa berita, cerita fiksi, dan sebagainya. Penerapan aspek 5W1H dibuat dalam bentuk kata tanya. Tujuannya adalah untuk membuat berita atau cerita yang ditulis memiliki alur yang jelas. Kalimat tanya adalah kalimat yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya biasanya digunakan untuk menggali informasi dari suatu bacaan. Nah, kali ini kita akan mengenal satu persatu dari poin adik Simba ya. Yang pertama ada apa? Merupakan aspek pertama yang wajib ada dalam suatu penulisan. Sebuah tulisan mempunyai tema atau inti cerita yang disampaikan. Kata tanya apa akan menjawab seputar kejadian apa yang sedang terjadi. Jadi dapat disimpulkan, kata tanya apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua adalah di mana. Suatu cerita yang jelas akan menjabarkan tempat kejadian dari peristiwa. Karena semua peristiwa memiliki lokasi kejadian. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung pembaca dalam memahami alur cerita disertai dengan keterangan tempat terjadinya peristiwa. Jadi dapat disimpulkan, kata tanya di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan mengenai tempat. Berikutnya adalah aspek kapan. Peristiwa yang diceritakan dalam sebuah berita perlu dilengkapi dengan keterangan waktu yang jelas. Tujuannya
untuk memberikan informasi yang akurat terhadap peristiwa yang terjadi. Dapat disimpulkan, kata tanya kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Berikutnya ada kata tanya siapa. Dalam sebuah berita atau cerita, tidak lengkap jika tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. Selain pelaku utama, perlu diceritakan pula pelaku atau orang yang mendukung cerita tersebut bisa terbentuk. Jadi dapat disimpulkan, kata tanya siapa menunjukkan penyebutan atau penjelasan mengenai orang-orang yang terlibat dalam cerita. Berikutnya adalah mengapa. Suatu peristiwa pasti terjadi bukan tanpa alasan. Jadi, kata tanya mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi. Berikutnya adalah bagaimana. Ya, aspek ini digunakan penulis untuk menjabarkan bagaimana sih proses terjadinya peristiwa. Nah, jadi dapat disimpulkan kata tanya bagaimana menunjukkan penjelasan cara atau proses. Nah, sekarang kita lanjut. Yang berikutnya adalah langkah-langkah menyajikan informasi. Yang pertama, bacalah bacaan dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks. Usahakan dalam membuat pertanyaan, kamu menggunakan kata tanya 5W1H atau adik Simba tadi ya. Berikutnya yang ketiga, rangkai jawaban dari pertanyaan tadi menjadi paragraf yang padu. Yang terakhir, sampaikan informasi yang sudah menjadi paragraf tadi melalui lisan atau secara langsung ataupun melalui tulisan, bisa berupa cerita bergambar atau poster. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan isi teks. Yang pertama yaitu sampaikan informasi dengan bahasa yang jelas dan intonasi yang tepat. Ini untuk penyampaian informasi secara lisan ya. Yang kedua yaitu menguasai materi dengan mencatat gagasan-gagasan pokok. Yang ketiga menjelaskan secara terperinci. Dan yang terakhir adalah gunakan kosakata baku. Nah, apa sih Bu kata baku itu? Ya, kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan serta bersumber dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku biasanya digunakan untuk penulisan atau pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan penulisan kata yang salah, namun juga pengucapan yang salah serta penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Berikutnya adalah ciri-ciri dari kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Dan yang terakhir adalah tidak rancu. Berikutnya, ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dan yang terakhir, bentuknya mudah berubah-ubah. Ya, itu tadi ringkasan sedikit tentang materi informasi. Nah, itu tadi apa yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan budayakan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.